Sobat Sehat Itu Lifestyle, bersama saya Dr. Asti. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin semuanya sehat, tidak kurang dari satu apapun. Kali ini saya ingin membahas tentang personal branding. Mengapa Anda perlu membentuk sebuah personal branding pada diri Anda? Dan bagaimana caranya? Serta apa aja komponen dari personal branding. Tapi sebelum membahas itu, jangan lupa subscribe dan follow IG saya Sehat Itu Lifestyle, dan follow Facebook saya Sehat Itu Lifestyle. Tahukah Anda mengapa seorang itu butuh membangun personal branding dirinya? Karena personal branding itu penting untuk kesuksesannya, penting untuk dirinya sendiri, penting untuk membuat seseorang bukan hanya terkenal, tidak, tapi menjadi dirinya sendiri. Kenapa menjadi diri sendiri itu penting? Karena ketika Anda menjadi diri sendiri, kita tidak perlu stres. Kenapa? Karena Anda tidak perlu memakai topeng atau bersandiwara. Jadi, bangunlah yang namanya personal branding diri Anda. Sebutkan satu saja merek air minum yang ada di benak Anda. Saya yakin yang muncul adalah Aqua. Bagaimana tidak? Karena Aqua adalah pionir dalam air minum kemasan. Pada mulanya, Aqua pasti mengalami kesulitan dalam memasarkan produk air minum dalam kemasan. Tapi dengan slogannya kebaikan alam, kebaikan hidup, dia bisa menjadi produk yang masuk ke dalam masyarakat kita. Meskipun sekarang sudah banyak sekali perusahaan air minum kemasan yang ada, tapi tetap Aqua menjadi top of mind dalam pikiran kita warga negara Indonesia. Pertanyaan kedua, ketika saya bertanya kepada Anda, apa yang ada di dalam pikiran Anda tentang mobil Mercedes atau Mercy? Apa saja yang Anda pikirkan dan apa pendapat Anda? Saya yakin banyak yang menyadari bahwa Mercedes atau Mercy adalah sebuah merek mobil yang menawarkan kemewahan dan kenyamanan, ya enggak? Untuk membangun citra yang ada di dalam benak Anda, Mercedes ataupun Mercy ini, mereka membangun slogan ataupun mendesain produknya sedemikian rupa sehingga bisa diterima masyarakat sesuai dengan citra yang dia inginkan. Tahu nggak sih Anda apa slogan dari Mercedes? The best or nothing. Keren ya, keren banget ini. Tahu Anda mengapa Mercedes menggunakan slogan itu? Karena dia ingin menjadi produk yang paling unggul dan paling digemari. Karena dia ingin menjadi produk yang paling unggul dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Desain-desain yang dia lakukan dirancang dengan sangat mewah dan dengan tujuan kenyamanan yang luar biasa. Wow, itulah hebatnya Mercy. Dan kualitasnya pun sudah tidak bisa kita ragukan. Harganya walaupun second dan sudah tua, tetap masih mahal. Pernah nggak Anda mencoba browsing harga-harga mobil Mercy yang tahun-tahunnya sekitar 90 atau 2000 sampai 2000? Kisarannya masih tinggi.
Disengaja atau tidak disengaja, identitas sebuah produk itu sudah direncanakan ketika dia akan masuk di pasaran. Jadi, dari apa yang saya bicarakan, bahwa sebelum produk masuk ke dalam pasar, itu benar-benar sudah direncanakan identitasnya. Jadi nggak serta-merta buang produk di sebuah pasar, jual aja tanpa merencanakan identitasnya. Pernahkah Anda memikirkan bahwa konsep dua produk ini, Aqua dan Mercedes, juga berlaku pada kehidupan kita sehari-hari, pada kondisi kalau kita mau membrandingkan diri kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ada di dalam benak Anda tentang Barack Obama? Saya yakin Barack Obama memiliki kesan bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Kesan yang ditimbulkan seorang Barack Obama adalah bahwa dia adalah presiden yang humble dan dekat dengan semua rakyat dari segala kalangan. Dia dekat dengan anak-anak, dia dekat dengan orang tua juga. Anda pernah melihat sebuah video bahwa dia merangkul anak-anak, merangkul orang tua, dan dia tunjukkan betapa dia sangat mencintai rakyatnya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin membentuk personal branding Anda? Satu, Anda harus tahu apa yang Anda inginkan. Dua, menuangkannya menjadi mimpi yang terwujud. Dan tiga, menjaga apa yang sudah Anda raih ini untuk tetap bertahan, dan justru Anda melakukan inovasi baru pada diri Anda untuk semakin level up. Tidak peduli siapapun Anda, tidak peduli apapun latar belakang Anda, tidak peduli apapun pekerjaan Anda. Apakah Anda seorang public figure, ataukah Anda karyawan, ataukah Anda seorang pengusaha? Anda perlu membangun personal branding Anda. Dan tahukah Anda bahwa personal branding yang Anda lakukan sama dengan merek Anda? Kalau dibalik, merek yang ada di produk adalah personal branding Anda. Di dalam dunia kerja, personal branding menjadi tolak ukur bagi pihak ketiga, ya. Baik atasan maupun bawahan itu akan menilai Anda. Dengan demikian, membangun personal branding adalah sebuah kondisi yang tidak boleh Anda tunda-tunda lagi, karena ini penting buat diri Anda. Jadi, apa definisi personal branding itu? Definisi personal branding adalah suatu kesan yang berkaitan dengan nilai, keahlian, prestasi, perilaku dan prestasi yang dibangun oleh seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk menampilkan citra dirinya. Personal branding dapat dijadikan sebagai identitas diri. Montoya dan Van der Hey tahun 2008 dalam bukunya The Brand Called You mengungkapkan bahwa personal brand dapat muncul melalui berbagai aspek, baik berupa nilai, kepribadian, kebaikan, keahlian, ataupun kebiasaan-kebiasaan. Semakin seseorang dapat menampilkan citra diri sesuai dengan persepsi orang lain, semakin besar juga kepercayaan orang lain terhadap dirinya.
Beyonce adalah seorang penyanyi yang citra dirinya adalah 1. Cantik, 2. Ramah, 3. Pintar. Tidak hanya di atas panggung, ternyata dalam kehidupan sehari-hari Beyonce juga memiliki citra diri yang sama. Pembangunan citra diri bukan hal yang dibangun secara instan, membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Dia membutuhkan persistensi, dia membutuhkan komitmen. Apa itu persistensi? Persistensi berkaitan dengan kegigihan dan keuletan seseorang dalam menjalani berbagai proses, termasuk dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan serta menetapkan solusi yang dia akan jalankan. Jadi, membangun personal branding dibutuhkan keuletan, dilakukan secara terus-menerus. Jangan bosan ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membangun sebuah personal branding di video selanjutnya, saya ingin Anda membuat PR. PR yang pertama adalah sebutkan apa yang ada di dalam benak Anda tentang 5 orang public figure yang ada di dalam mindset Anda. PR kedua, jelajahi diri Anda. Anda harus tahu apa yang positif pada diri Anda dan apa yang negatif dari diri Anda. Tuliskan 10 hal positif yang ada dalam diri Anda dan 10 hal negatif yang ada di dalam diri Anda. 3. Tanyakan pada teman Anda, apa sih hal positif yang ada di dalam diri Anda? Ketika semuanya sudah ada, satu pertanyaan lagi. Jelaskan siapa diri Anda dalam 1 kalimat.